Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviana Rasisa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang load, display, and save image dan video. Langsung saja. Nah, di sini ada perintah import SYS, yang mana perintah ini itu untuk membuat modul SYS atau sistem bawaan Python ke dalam program. Selanjutnya yaitu import CV2. Nah, yang mana perintah ini digunakan untuk mengimport library OpenCV ke dalam program Python. Lalu CV2.version itu untuk menyimpan nomor versi OpenCV yang terinstall. CV2.version ini itu untuk memeriksa versi dari OpenCV yang terinstall. Lalu CV2.file ini itu untuk mengetahui lokasi fisik file library OpenCV di sistem. img sama dengan CV2.imret ini itu untuk memuat gambar dari file ke dalam memori sebagai array yang dapat dimanipulasi. img sama dengan cv2.imret dalam kurung bunga JPEG ini yaitu untuk memuat gambar dari file ke dalam memori sebagai array numerik yang dapat dimanipulasi dan bunga.jpg ini yaitu gambar yang akan dibaca. Type dalam kurung img ini yaitu untuk mengetahui tipe data dari gambar, yang mana gambar berhasil dibaca dan disimpan sebagai numpy array. img.shape ini yaitu untuk mengetahui dimensi gambar secara lengkap, itu tinggi, lebar, dan jumlah channel warna. Type dalam kurung img.shape ini yaitu untuk mengecek tipe data dari nilai yang dikembalikan oleh img.shape. Lalu pada kode baris berikutnya yaitu untuk mengambil ukuran dimensi dari sebuah gambar. Baris berikutnya yaitu untuk memverifikasi bahwa proses tuple unpacking berhasil dan melihat nilai dari dimensi gambar. Selanjutnya yaitu untuk menghitung jumlah total pixel dalam satu channel atau layar gambar. Selanjutnya img.nbytes ini yaitu untuk mengetahui berapa byte tipe RAM yang dipakai oleh gambar. Lalu kode berikutnya untuk menampilkan ukuran data gambar dalam satuan KB. Import OS ini yaitu perintah modul OS yang menyediakan fungsi-fungsi untuk berinteraksi dengan sistem operasi secara lintas platform. Lalu os.path.getSize yaitu untuk membandingkan ukuran file terkompresi di disk versus ukuran data mentah di RAM. Selanjutnya di sini ada attribute endim yang mana itu untuk mengembalikan jumlah dimensi dari numpy array sebagai integer. Untuk gambar berwarna maka hasilnya adalah 3 dimensi, yaitu perintah img.main ini tujuannya untuk mengetahui nilai pixel paling gelap di seluruh gambar dari semua channel. Lalu img.max ini tujuannya untuk mengetahui nilai pixel paling terang di seluruh gambar. Selanjutnya img.size ini yaitu untuk mengetahui total jumlah nilai numerik dalam seluruh array gambar. Perintah berikutnya yaitu tujuannya untuk mengakses channel blue secara terpisah dari gambar dan memeriksa dimensinya. Kode berikutnya yaitu untuk mengakses channel indeks ke-1 yaitu green, yang mana tujuannya itu mengakses channel green secara terpisah bersama channel blue yaitu indeks 0 dan red indeks kedua. Di kode berikutnya yaitu tujuannya untuk mengakses channel red secara terpisah, yang mana merupakan indeks kedua dari array gambar. Berikutnya perintah img 0,0 ini itu untuk akses pixel pada posisi baris ke-0, kolom ke-0 menggunakan numpy indexing. Perintah berikutnya yaitu tujuannya untuk mencetak nilai ketiga variabel. Lalu sekarang kita akan masuk ke read and display image. Nah, pada perintah img sama dengan cv2.imret ini itu membaca ulang gambar dari bunga JPEG dan menyimpannya ke variabel img. Perintah berikutnya itu cv2.imshow cv2
void k dalam kurung 0 dan cp2.destroy all windows. Itu ketiga fungsi ini merupakan pola dasar untuk menampilkan gambar di OpenCV. Nah, cp2.mshow ini untuk membuat jendela baru bernama MyApp dan menampilkan gambar IMG di dalamnya. Lalu cp2.yk ini untuk membekukan eksekusi program. Selanjutnya cp2.destroy all windows itu untuk menutup jendela. Nah, kita akan coba menjalankan programnya. Nah, jadi begini jika tampilan atau output dari program yang dijalankan. Selanjutnya CHR ini yaitu mengkonversi angka integer menjadi karakter string. cp2.destroy all windows ini yaitu untuk menutup jendela di OpenCV. Di baris berikutnya, di sini ada perintah cp2.mshow yaitu untuk menampilkan gambar dalam jendela bernama bunga.jpg. Lalu cp2.wait_k 6000 ini menunggu input keyboard maksimal 6000 milidetik. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Jadi begini jika tampilan jika program dijalankan. Perintah berikutnya di sini ada cp2.mshow dan cp2.wait_k itu untuk menampilkan gambar dan menunggu input maksimal 4 detik. Lalu tujuannya itu untuk menampilkan atau mendeteksi dan mengidentifikasi tombol keyboard yang ditekan dalam format yang mudah dibaca. Sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Nah, jadi seperti ini jika program kita jalankan dan ketika kita menekan D maka outputnya akan keluar yaitu huruf D. Perintah berikutnya tujuannya itu untuk menampilkan gambar langsung di dalam Jupyter, lalu membuka jendela terpisah menggunakan Matplotlib. Nah, selanjutnya yaitu perintah ymg_rgb sama dengan ymg. Tujuannya itu untuk mengkonversi format warna dari BGR menggunakan numpy switching agar warna gambar tampil dengan benar. Lalu perintah ymg_red ini tujuannya untuk memvisualisasikan distribusi intensi warna red di seluruh gambar dalam skala abu-abu. Lalu perintah ymg_green ini yaitu mengambil seluruh data dari channel index ke-1 yaitu green dalam format BGR sebagai array 2 dimensi dan hasilnya disimpan ke ymg_green. Lalu menampilkan distribusi intensitas warna hijau dalam grayscale. ymg_blue ini yaitu mengambil seluruh data dari channel index ke-0 format dari BGR sebagai array 2 dimensi. Nah, dan menampilkan distribusi intensitas warna biru dalam bentuk grayscale. Import numpy as np itu mengimport library numpy. Tujuannya yaitu memuat numpy agar tersedia untuk operasi array. A sama dengan np.arrange yaitu membuat numpy array berisi integer berurutan mulai dari 0 hingga sebelum 5. Lalu A di sini untuk menampilkan isi variabel A. A0.25 ini itu switching dasar sintaks start dan stop. A dalam kurung .2.2-1 ini itu switching dengan step 1 dan tanpa start atau stop. Tujuannya itu membalikkan urutan seluruh elemen array menggunakan step negatif. Lalu perintah A dan kurung 1.2.2-1 ini itu switching dengan step 1 yaitu start sama dengan 1 tanpa stop. Lalu traversal dimulai dari indeks 1 yaitu nilai 1 dan mundur hingga ke nilai 0. Lalu kode berikutnya itu A.2-3.2-1 yaitu switching dengan step -1 start tidak ditulis, nah mana default sama dengan elemen terakhir sama dengan indeks 4 dan stop sama dengan 3.
Nah, di sini ada perintah cv2.cvtcolor yang mana itu untuk mengkonversi gambar dari satu color space ke color space lain. Nah, tujuannya itu mengkonversi format warna dari BGR ke RGB. Nah, perintah berikutnya ini tujuannya untuk menampilkan beberapa gambar secara bersamaan dalam jendela terpisah. Jika kita run, maka seperti ini tampilannya. Nah, lalu cv2.emerate ini tujuannya untuk menyimpan gambar yang sudah diproses atau dimodifikasi ke file baru di disk. Untuk menyimpannya kita hanya menjalankan programnya. Nah, maka seperti ini dia tampilan dari outputnya. Lalu cap sama dengan cv2.videochapter ini yaitu untuk membuka file video dan membuat objek video chapter bernama. Nah, lalu cap.while.chap is appended ini yaitu looping sama objek video masih terbuka. Selanjutnya cap.read ini itu membaca satu frame berikutnya dari video. Nah, selanjutnya if cv2.wake ini sama dengan itu break menunggu sekitar 25 mili-detik. Nah, tujuan dari perintah ini yaitu untuk memutar file video dengan menampilkan setiap frame secara berurutan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Jadi seperti ini tampilan program jika dijalankan. Nah, untuk keluar kita bisa menekan Q. Nah, sel berikutnya yaitu tujuannya untuk pembersih mandiri yang dijalankan secara terpisah. Biasanya setelah looping video dihentikan paksa, misal karena di interrupt sehingga baris reels di dalam while tidak sempat dieksekusi. Lalu pada sel berikutnya di sini ada perintah if read sama dengan true yaitu untuk mengecek apakah frame berhasil dibaca sebelum proses dan menampilkannya. Nah, selanjutnya if cv2.wake yaitu or dalam kurung S itu jika tombol S ditekan maka akan menyimpan frame saat itu sebagai file gambar. Nah, from foto video.jpg akan memprint pesan konfirmasi. Sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Nah, jadi seperti ini jika kita berhasil mengambil gambar. Nah, cap sama dengan cv2.videochapter ini yaitu membuka kamera dengan indeks 0 yang mana itu merupakan kamera bawaan laptop atau webcam. Tujuan kode ini yaitu mengambil satu foto saja dari kamera tanpa looping, yaitu tidak merekam video. Nah, jadi seperti ini outputnya jika dijalankan. Di sel berikutnya ada perintah cap sama dengan cv2.videochapter ini itu membuka kamera atau kamera bawaan atau webcam. Nah, cap.set sama dalam kurung cv2.chap_prop_frame ini yaitu mengatur resolusi kamera ke 320x340 pixel untuk menghemat kapasitas file video. Nah, for sisi ini yaitu untuk menentukan kode atau kompresi video, yang mana MP4V ini menggunakan string unpacking operator. Nah, selanjutnya cv2.videoWrite ini yaitu membuat objek videoWrite yang akan menulis frame ke file output_2.mp4. Nah, selanjutnya cap.release dan out.release itu menutup kamera dan memfinalisasi penulisan file video. Nah, tujuan kode ini itu merekam video langsung dari webcam ke file MP4 secara real time. Nah, baik, sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Nah, jika program berhasil dijalankan maka akan muncul jendela kamera seperti ini. Untuk menghentikannya kita bisa menekan Q. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.